itu selama selesai bersama Bapak Irfan Pito, pendamping koperasi dari Merah Putih dari Kabupaten Kampar. Kita tanyakan pemberdayaan, pendirian, pemberdayaan dan pelaksanaan koperasi Merah Putih di Indonesia ini, terutama di Kabupaten Kampar. Banyak kades yang bingung melaksanakan kegiatan koperasi Merah Putih karena ketakutan nanti rugi, sehingga dana ini dana pinjaman dari Bank Himbara. Gimana teknis Bang? Teknis untuk bisa apalah ya untuk gerai-gerai koperasi Merah Putih ini cepat terbuka lah di Kamparnya. Karena ancang-ancangnya kan Maret 2026 harus berjalan gitu kan itu. Gimana Bang? Untuk regulasi terbaru Pak terkait gerai itu ada impres dari Presiden, itu gerai di seluruh Indonesia itu dapat hibah dari PT Agrinas bekerjasama dengan pihak TNI Pak. Jadi impres terbarunya, regulasi terbarunya itu tidak ada sangkut pautnya dengan dana desa. Jadi ini murni dari hibah dari PT Agrinas untuk bekerjasama dengan pihak TNI membangun gerai gitu. Ini kan ada pernyataan dari Bapak Zulkifli Hasan ya, 80.000 desa akan dibangun gerai di Indonesia nih. Untuk Kampar sendiri Bang, berapa akan dibangun gerai kita Bang? Untuk bulan Setiap desa Pak. Oktober ini kita mulai atau gimana? Kalau untuk bulan ini 9 desa semuanya. Kapan target Kampar Bang bisa selesai Akhir gerai? November ini Pak. Akhir November ya. Kalau desa ya mulai awal November lah atau pertengahan belum ada gerakan gimana Bang? Maksudnya kalau pergerakan ini pihak TNI semua Pak. Iya, maksudnya kan Yang walaupun 9 TNI kan koordinasi dengan desa gini. Betul. Nah, tentu kan tempatnya di mana, apanya gimana, tentu dengan koperasi juga gitu. Ya, jadi Kesiapan desa kurang gimana? kesiapan jadi gini Pak, sesuai dengan impres itu pendataan lahan ini itu dijadwalkan paling lama itu 15 November untuk data aset lahan setiap desa di seluruh Indonesia. Termasuk Jadi, di Kampar ya. Termasuk Kampar. Jadi seluruh BA ataupun pihak desa itu harus menyampaikan data lahannya selambat-lambatnya tanggal 15 Desember. Nah, jadi masalah untuk terutama dampingan saya sendiri itu dari 10 desa dampingan saya, 9 desa udah clear semua Pak. Tinggal ada 1 desa lagi yang belum untuk aset lahan karena lahan desanya masih belum ada gitu. Jadi untuk solusi dari kami yaitu koordinasi dengan pihak Pemda ataupun pihak daerah yang memiliki lahan yang ada di desa tersebut. Kalau sampai di desa itu tidak ada lahan desa gimana? Jadi seandainya desa tidak memiliki lahan lagi, ya otomatis kita membuat surat pernyataan bahwasanya desa tidak memiliki lahan dan untuk akunnya itu sendiri nanti dibuat keterangan belum memiliki lahan. Berarti sewa. Dan untuk regulasi masalah penyewaan lahan itu kita masih menunggu regulasi dari Kementerian Koperasi Republik Indonesia. Kalau gini Bang, ini kan karena desa itu tidak memiliki lahan, boleh membeli lahan gitu? Itu tadi Pak, kita masih menunggu regulasi dari kementerian karena itu pun sudah ditanyakan sebelum-sebelumnya karena masalah ini masih disusun oleh kementerian. Karena regulasinya seperti apa, sewanya macam apa, tekniknya bagaimana, itu kan masih menunggu gitu. Ataupun membeli lahan ya? Ya. Boleh angsuran skemanya bagaimana gitu. Jadi kita menunggu impres dari Presiden ataupun regulasi terbaru dari kementerian. Kalau di apa Bang, pernyataan Pak Zulkifli Hasan Maret harus 2006 harus jalan, itu gimana untuk Kamparnya? Kalau masalah itu kami tidak terfokus ke situ Pak, intinya step by step aja apa yang diperintahkan oleh Pak Presiden ataupun kementerian. Yang pertama kemarin itu pembuatan akun, alhamdulillah sudah selesai semua untuk dampingan saya. Kemudian pembebasan lahan tadi itu tanggal 15 November. Jadi untuk langkah berikutnya kita masih menunggu regulasi terbaru dari kementerian Pak. Berarti kita apa ya, by step lah ya? Iya. Sama nunggu juknis ya? Menunggu regulasi terbaru, kita kerjakan apa yang jadi target untuk BA masing-masing. Oh iya, bentar Bang. Nah ini Pak Sedes, ini untuk desa kita Bang, gimana untuk Kopdes Merah Putih ini? Aman, lahan udah ada, tersedia. Kesiapan pengurus Koperasi Merah Putih Bang? Udah ada, pengurus sudah ada, pengurusnya udah ada. Udah semua, udah kantor udah ada. Kantor belum, kita kantor belum punya, tapi pengurus sudah ada. Kantor kan dari kementerian. Iya. Nah, itu Enggak ya, ini kantor kementerian. Kesiapan kita Bang, kan ini pengurus kan tidak lepas dari apa ya, walaupun nanti di impresnya
TNI yang membuka gerai gitu ya. Tapi tempat lokasi serta kesiapan kita gimana? Kita petunjuknya seperti apa ya kita ikuti. Saat kemarin minta lahan di mana, ya udah kita tunjukkan ini lahan kita. Status lahan seperti apa, kita buatkan status lahannya seperti gimana sesuai dengan yang dibutuhkan. Kesiapan pengurus bang, akan dibukanya nanti rencana Maret 2020 nih. Insya Allah pengurus ya. Gak ada kendala untuk kita bang? Sejauh ini, sejauh step-step yang kita lewati ini nggak ada kendala apa-apa. Ya. Kendalanya hanya masalah bingung, masalah dana, nanti skema pendanaannya kayak apa, hanya sebatas itu aja. Tapi ini nih bang, bentar. Masalah dana bang. Mm-mm. Ya ini rata-rata desa Komdes bingung ini. Mm-mm. Karena mereka bergerak tentu pakai dana. Membuka usaha pakai dana. Itu teknisnya gimana? Masalah dana itu kan masih menunggu impres dari presiden. Sekarang impres yang keluar itu tentang yang pertama pembuatan akun, yang kedua impres tentang pendataan lahan. Setelah lahan nanti selesai, barulah keluar impres terbarunya masalah pendanaan sama proposal bisnis. Jadi semua itu desa di seluruh Indonesia masih menunggu keputusan Deputi Republik Indonesia, Pak. Jadi kita tidak bisa memutuskan gitu. Berarti sifatnya masih menunggu ya. Masalah pendanaan, apakah dari pinjaman Himbara, tentunya dari Himbara, tapi masalah teknisnya kita masih menunggu keputusan dari Presiden dan Kementerian Koperasi Republik Indonesia. Berarti semuanya serba hati-hati lah ini. Iya. Ya, terima kasih.